engkau dari dunia yang halal, kama takhruju min haramiha, sebagaimana keluar engkau min haramika dari dunia yang haram. Artinya yang halal saja kita harus hati-hati. Tadi itu halalnya saja dunia itu kan dihisab, apalagi kalau tidak halal. Jadi kita memohon kepada Allah bahwa tidak terpedaya oleh dunia. Jadi kita bisa mengatur dunia itu, harta kekayaan kita diatur, kita mengatur supaya benar-benar tidak terkontaminasi oleh perkara subhat. Fa inna halalaha hisabun wa haramaha adabun. Sesungguhnya halalnya dunia hisabun, yaitu akan dihisab, wa haramaha adabun, apalagi haramnya pasti dapat siksaan. Yang ketiga, yang keempat, wa antarhamal muslimina kama tarhamu nafsaka. Engkau harus merasa kasih sayang kepada seluruh orang muslim sebagaimana engkau kasih sayang kepada dirimu sendiri. Yang keempat. Yang kelima, wa anta taharraja anil kalam bima la ya'nika. Anta taharraja, kelima merasa salah. Engkau anil kalam, dari ngomong bima la ya'nik, di dalam hal atau omongan yang tidak bermanfaat untukmu. Kita merasa salah kalau kita ngomong ucapan yang tidak bermanfaat. Kama tataharraju minal haram, apalagi sebagai bagaimana kita merasa dosa kalau kita berbicara yang nuansa bicaranya adalah masuk ke dalam kategori haram. Wa anta taharraka an kasatil akli, masyaallah, dan merasa dosa engkau an kasatil akli, dari terlalu banyaknya makan. Kama tataharraju anil maitati, sebagaimana tataharraju masyaallah, kurang suka engkau anil maitati, dari bangkai, allati istada natmuha, yang amat sangat dahsyat matmuha, baunya bangkai. Jadi kita terhadap makan itu tidak mangpong-mangpong gitu. Wa anta taharraja min khutami dunya wa zinatiha kama tataharraju minan nar. Masyaallah. Kemudian kita harus merasa bersalah, itu menjauh min khutami dunia, dari hiasan-hiasan, dari bagian dunia, wa zinatiha, dan hiasan-hiasan dunia, kama tataharraju minan nar, seperti halnya kita harus menjauh dari api neraka, dari api. Wa antuqassira amalaka. Jabarnya banyak yang salah ya, kita namanya juga ciptakan orang. Wa antuqassira, dan hendak mengurangi engkau amalaka, akan angan-anganmu di dunia, di dalam dunia. Nah itulah fahada huwa zuhud di dunia wa hudailami. Ini sangat berat ya. Jadi secara pengejawantahannya di pesantren mungkin ini bisa, ini di pesantren itu kalau kita mau melaksanakan zuhud bisa itu. Oh masih, kenapa hujan? Ya lagi musimnya ya, cari tempat yang aman. Nih di depan ini panas, agak sedikit ke sana, mungkin ke sini bahan-bahannya yang enggak cukup. Mepet. Udah bisa mepet. Cari tempat yang aman. Sebentar lagi saya masjidnya selesai itu. Musolanya selesai, nanti banat tolong bersih ya. Nanti banat di masjid, kalian di sekitar rumah. Tambah sepegalnya satu lagi. Jadi bagaimana pengejawantahan zuhud bagi santri? Santri harus belajar. Bukan berarti mbah itu tidak bertanggung jawab, tapi kita latihan jangan rewel ya. Coba diusahakan kalian yang sudah ngaji kitab dan sahih jangan rewel di pesantren itu apa adanya, kecuali kalau memang benar-benar kesalahan total dari pesantren. Kalau nyala salah-salah sedikit, itu kita harus memaklumi, karena memang kan fasilitas yang dimiliki oleh kita kan terbatas dengan biaya apa adanya kan. Jadi qanaah lah begitu.
Tetapi kalau memang kekurangan, contoh soal air, ya selama air itu masih bisa digunakan, masih ada, ya kalian manfaatkan, jaga yang baik. Nah, nanti kalau sudah ternyata air itu tidak ada untuk pesantren putri khususnya, maka pegang handphone Mang Gani sama Mang Hilman, itu qanaah namanya. Jadi tidak usah harus nelpon kepada Mbah, tidak, cukup Mang Gani saja langsung. Jadi enak merintahnya sama Mang Gani atau sama Mang Hilman. Tapi kalau kepada kepada babeh semintulnya nanti langsung kepada Mbah, itu apalagi kalau biarkan tidak begitu ya. Bukan berarti tidak tanggung jawab, kan sudah ada bagian-bagiannya, sudah diatur bagian. Kalau makan, umpamanya ada kekurangan makan, kesalahan dari pihak dapur, ya segera lapor sama Tenelis begitu ya. Karena kalian memang punya hak ya, hak. Yang tidak punya hak itu sebenarnya apa ya? Iya, punya hak kalian itu, apalagi di sekolah tuh. Makanya kalau sekolah itu jangan sampai kalian datang ke sekolah itu terlambat. Gurunya kan yang dilaksanakan oleh dia, mereka ngajar, guru semuanya maksudnya mereka itu ya. Guru tuh ngajar di kelas, mau 1 orang, mau 40 orang, sama lu gajinya. Ya, tolong perhatikan baik-baik tuh. Tolong perhatikan baik-baik ya, supaya semuanya kita berjalan sesuai dengan syariat. Mbah tuh inginnya pesantren kita itu maju, tapi tidak kemudian seperti layaknya pesantren-pesantren modern. Tidak, pesantrennya pesantren yang memang nuansanya nuansa ta'lim, santrinya pada ikhlas. Walaupun masih muda, kamu santrinya ya seperti santri-santri yang sudah sepuh saja. Sifatnya itu bisa qanaah, bisa sabar, bisa ikhlas dengan sendirinya. Itu rasanya senang sekali tuh, resep banget gitu. Dengan begitu ya, kita ngajinya menjadi ibadah insya Allah. Tapi kalau diantara kalian ada yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Nasoih, jangan nanti menjadi celaka semuanya. Tolong diperhatikan baik-baiknya. Kita latihan semuanya supaya tidak, yang paling kata kunci paling penting ikhlas itu. Artinya ikhlas itu sama-sama apapun yang kita sumbangkan untuk pesantren, kita ikhlaskan saja. Seperti halnya kiainya juga ngajar di pesantren harus ikhlas. Jadi sama-sama ya. Supaya semuanya jadi ibadah. Kalau tidak nanti tidak jadi ibadah itu. Sebab kalau kita sudah belajar tasawuf, niat yang benar, kemudian ujungnya harus ikhlas segala sesuatunya. Jangan ada yang keterpaksaan begitu. Murid harus menghalalkan segala macam yang dimakan atau yang dilaksanakan oleh gurunya juga sama, harus sama. Jangan dibalik. Seperti apa contoh? Apapun milik kiai, milik santri. Tapi bukan semuanya milik santri kalau milik kiai. Katakanlah semuanya milik kiai, milik santrinya. Tapi guru dan santrinya bukan milik kiai, itu jangan begitu ya. Tidak boleh, sama-sama kita. Supaya di dunia berbarengan, di akhirat mudah-mudahan di surga bareng-bareng ya. Itu kan tujuannya. Tapi kalau ada di antara kita, baik kiainya maupun santrinya yang bertentangan dengan ketentuan ini, nanti jangan-jangan jadi celaka kita semua. Nauzubillah min. Bisa mulai bisa ya? Bisa Bana? Harus bisa. Nanti anak kecilnya kita ajarin begitu. Kalau di dalam lahirnya kamu sudah kelihatan tuh. Kalau ada mbah sibuk, anak-anak pada berdiri. Berdirinya kepaksa atau karena memangnya hormat? Kalau kepaksa jangan. Gitu. Wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliqa. Kemudian mereka mencintai makhluk. Yuhibbuna al-khalqa, mencintai makhluk, tetapi wa yansawna al-khaliqa, lupa kepada Allah sebagai khaliknya. Nah, itu dah itu. Ya lisan jangan begitu ya. Sebab kalau kita belajar tasawuf,
Tasawuf itu maksudnya bukan apa-apa, bukan pakaian, tapi hati, ya. Hati dan perilaku. Umpamanya kita punya niat sensasi dari sendiri saja itu tidak bagus. Kalau sensasinya masyhurnya oleh orang lain bagus, tapi kalau kita jual kecap itu sudah habis semuanya itu. Sebesar apapun pesantrennya, kalau jualan kecap udah nggak ada di akhirat. Tidak ada bagian di akhirat nantinya. Hanya cerita di dunia saja. Na'udzubillah min. Asyakhsu idza amala nasyal mauta wa ahwal al-akhirati wa ragiba fi dunya wa usratal khalqi fayaqsu qalbuhu daruratan. Pasaksu maka bermula seseorang idza amala ya'mulu, idza amala ketika menghayal, banyak menghayal ya syakhs, nasya maka pasti lupa ya syakhs al-mauta akan mati. Jika seseorang terlalu banyak menghayal pasti akan lupa kepada kematian, wa wal akhirati dan lupa terhadap peristiwa akhirat. Kalau kita turul amal ya lupa dia. Waragiba fi dunya, dan ketika kita jatuh cinta di dunia dengan dunia, wa usratal khalqi dan bergaul dengan makhluk, fayaksu qalbuhu maka nanti akan terjadi yaksu, menjadi keras, qalbuhu apa hatinya, berwatan dengan sangat nyata. Akibatnya wa yansau anha tarquta'ah, wansau dan timbul anha dari qaswatul qulub, tarku ta'ati apa meninggalkan ta'at, wal kasru dan malas, anzalil akhirati dari mencari bekal untuk pulang ke akhirat, wa taswifu bitaubati dan menanti-nanti bitaubati dengan tobat kalau hatinya keras. Penyebabnya satu turul amal, yang kedua jatuh cinta kepada dunia. Yang ada adalah kita harus mempunyai obsesi program bagaimana diri kita itu setelah dewasa itu bagus. Mencari dunia untuk mazra'atul akhirat itu bagus, sebab semuanya perlu biaya. Wa marra sallallahu alaihi wasallam di majlisin qad istahallahu dhihku faqala syubu majalisakum bi muqaddaratil ladzat. Umar dan telah lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlisin di suatu tempat, qad istahallahu dhihku yang terlalu bergemuruh banget, mengalahkan gerakan majlis adhihku apa ketawa, di suatu tempat yang penuh dengan ketawa berbahak-bahak, sehingga suasana tempat itu sudah hiruk pikuk dengan ketawa. Kan orang Arab itu kalau sudah ketawa kan ya jahiliyah itu kan beda di dalam film-film jahiliyah itu sudah kayak apa itu. Pakola maka berkata Nabi, syuhu majalisakum memuqaddaratil ladzat, telah mencampuri kalian semua majalisakum akan tempat duduk kalian, memuqaddaratil ladzati dengan muqaddir ladzat atau lupa terhadap mati maksudnya. Muqaddaratil ladzat sesuatu yang mengeruhkan hal-hal yang sangat enak, lupa kalian terhadap sesuatu itu. Kalau bertanya para sahabat, wa ma muqaddaratul ladzat, apa itu? Qala al-mautu, kata Nabi, mati. Nah, orang yang terlalu banyak ketawa berlebihan, maka dia sama dengan merupakan dirinya menjadi orang yang akan mati nantinya. Jadi artinya sesuatu yang berlebihan di dalam kehidupan ini itu yang menyebabkan kita lupa daratan. Kalau sudah lupa daratan, pohokan apa ya? Sudah bahaya itu. Apa saja itu. Bukan ketawa saja, termasuk diem saja juga. Kalau diamnya kemudian dengan ngomekeun sesuatu, iya kan, dia tidak
melaksanakan, tapi mengerjakan sesuatu. Contoh, nggak ngomong dia, tapi ngomongin ngadu kotok, ngomong mantep kan, ketawa-ketawa nggak alam orangnya, tapi nu diomongin ngadu ayam, ngadu kerbau, ngadu kambing, apalagi ngadukan manusia, bahaya itu dia. Binatang saja diadukan hukumnya haram. Wal munkhatiq wal mawdudatu wal mutar wan natihatu. Kalaupun mati kambing, kerbau atau ayam yang diadu natihah, maka haram dia menjadi bangkai. Apalagi melakukannya. Barang padahal kan ayam itu halal. Ayam itu halal, kambing halal. Tapi kalau dia mati karena ngadu, diadukan oleh oleh manusia, maka bangkainya itu menjadi matinya itu menjadi bangkai. Wal maqalatu sabi'atu wal 20 qala Yahya ibn Mu'adz ar-Razi rahimahullah fil munajah. Yahya ibn Mu'adz ar-Razi ketika dia munajat, apa munajat itu? Berdoa kepada Allah di malam hari. Ilahi la yatibul lail illa bi munajatika. Ilahi wahai Tuhanku, la yatibul lail, tidak akan menjadi bagus al-lailu apa malam illa bi munajatika, kecuali disertai dengan munajat kepadamu. Qala Aliun karramallahu wajhah fi munajatihi min bahril wafir. Telah berdoa siapa Sayyidina Ali pada saat Sayyidina Ali munajat kepada Allah dalam bentuk baharnya bahar wafir. Itu bagian daripada ilmu arud dia. Baharnya bahar kamil, kemarin ada bahar tawil, ini bahar wafir. Bahar wafir itu bukan lagu Sunda, lagunya lagu Betawi. Tidak panjang-panjang. Kalau bahar tawil itu seperti lagu kidung. Kalau wafir itu agak sedikit ini ya, apa, karena nggak belajar lagu, macam-macam lagu. Kalau disundakan itu, kalau di bahasa Indonesia kan dia seperti lagunya orang-orang Betawi, nggak terlalu panjang dia, pendek-pendek. Alam tasma' bi'adli kaya munai ya manai du'aan min ta'ibin mubtilai gharikun fi biharil hammi hazanan asirun bidhunubi wa bil khata'i unadi bitadarru' kulla yawmin mujidan bitabahul wa du'ai laqad daqat alayyal ardu turwan wa ahlul ardi ma'arufu dawai fakhud biyadi fa inni mustajirun bi'afwika ya azimu wa ya rojai ataituka ya bakan ataituka bakiyan farham bukai hayaan minka aksara min khoto'i walihamun wa anta likasbihami wali dawaun wa anta dawau da'i wa aiqazani roja'u fakultu rabbi rojai antuhakik li rojai jazai antu'adzibni walakin aludhu bi khustin minka ya rojai tafadhal sayyidi bil afi anni fa inni bi bala'in mubtilai. Ujungnya i saja. Bagus banget. Ini perkataan Sayyidina Ali ini. Alam tasma' bi adri kaya manai du'aan min do'ibi mubtilai warikun fi biharil hammi hazanan asirun bidhunubi wa bil khata'i unadi bitadarru'i kulla yawmin mujidan bitabahuli wa du'ai laqad daqat alayyal ardu turwan wa ahlul ardi ma'arufu dawai fakhud biyadi fa inni mustahirun
Fa inni mustajirun bi'afika ya azimu wa ya rajai. Ataituka bakian parham bukai hayaan minka aktsaru min khotai. Wali hamun wa anta likasbi hammi wali daun wa anta dawa udai. Wa yuqadani rajai faqultu rabbi rajai anta hiqqaq antu haqiqli rajai jazai antu adibni walakin aludu bi husnin minka ya rajai. Tafadhal sayyidi bilafi anni wa inni fi bala'in mubtilai. Wallahu a'lam bishawab. Alam tasma, apakah tidak mau mendengar engkau ya Allah? Ya bahasanya tidak apakah, berartinya tidak kasar. Istifhamnya istifham takriri, bukankah? Tapi ini memang berat memaksa kepada Allah. Alam tasma, bukankah engkau mendengar ya Allah? Bi'adlika, dengan kebesaranmu. Ya manai, wahai tempat perlindungku. Doaan akan doa min dhaifin, dari hambamu yang lemah. Mubtilai, dhaifin doanya doa min dhaifin mubtila, yang sedang penuh dengan ujian. Wa kuntu biharil hammi hasanan, aku adalah orang yang sudah tenggelam. Aku adalah golikun, jadi hobar. Aku adalah orang yang tenggelam fi biharil hammi, di dalam lautan pusing. Pusing yang sudah meliputi, menenggelamkan orang dengan pusing. Hazanan, dalam keadaan prihatin. Asiru bidzunub, asirun saja. Asirun bidzunub, aku adalah hambamu yang terbelenggu sebagai tahanan. Bidzunub, dengan berbuat dosa. Wabil khoto'i, dan berbuat kesalahan. Asirun, asirun itu adalah tahanan. Kita mengaku sebagai tahan. Oleh sebab itu unadi bitadarru kula yaum mujidan bitabahul wa du'ai. Unadi, aku memanggilmu ya Allah. Bitadarru, dengan DP, dengan merendah diri. Kula yaumin, pada setiap hari. Mujidan, hanya sungguh-sungguh, tidak main-main. Bahkan bitabahul, tidak punya rasa malu. Wa du'ai, dan berdoa. Laqad dhaqat alayyal ardu turu, sungguh telah sempit alayya, bagiku, al ardu, apa muka bumi, turun secara keseluruhan, sempit banget dunia ini. Wa ahlul ardi ma'arafu dawai, sementara ahlul ardi, manusia yang hidup di muka bumi, ma'arafu, yaitu tidak tahu, dawai, apa dulu dain dawaun, obatku. Tidak ada yang tahu, hanya engkau ya Allah. Fakhud biyadi fa inni mustajirun. Nah, kalau fakhud biyadi fa inni mustajirun, ya Allah, mudah-mudahan saja ini sekalian doa malam ini ya. Yang ngajinya di malam hari, kita semuanya sedang berdoa. Fakhud biyadi, ambillah olehmu ya Allah, biyadi, akan tanganku ini. Fa ini, sesungguhnya aku, mustajirun, yaitu orang yang minta sebagai pelayan, sebagai penyewa tenaga. Bi'afwika, dengan ampunanmu ya azimu, wahai Tuhan yang maha agung. Wa ya rojai, dan Tuhan yang merupakan harapanku. Ataituka bakian parhamukai hayaan minka aksar min khotai. Ataituka, datang aku kepadamu ya Allah, bagian halnya menangis. Parham, kasih sayangilah aku. Bukai, akan penyebab nangisku ini ya Allah. Hayaan, sebenarnya malu banget minka darimu ya Allah. Kenapa? Aksar
min khoto'i, karena sangat banyak sekali kesalahanku ini. Wali hamun wa anta likasbi hammi, wali dan yaitu tetap bagiku hamun bermula suatu kesulitan, bingung, para rusinu ayah bingung. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Wa anta, sementara engkau likasbi hammi, mudah-mudahan yaitu mampu, karena engkau adalah bisa membukakan seluruh kesulitan, seluruh kabingung kaula. Walau daun dan yaitu tetap bagiku daun bermula penyakit, aku punya penyakit ya Allah. Wa anta dawa'u da'i, engkaulah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maritu bahwa yashfin. Wa ayqazani raja, dan telah membangkitkan kepadaku ar-rajau, apa harapan. Walaupun demikian aku banyak dosa, tapi aku telah terbangkitkan harapanku. Faqultu Rabbi rajai antu hakik, semoga engkau meyakinkan li kepadaku rajai akan harapanku. Jazai antu azibni, balasanku kalau salah mesti engkau akan menyiksa kepadaku. Walakin aludu, tetapi walaupun demikian, sebanyak apapun dosaku, aludu, aku berlindung ya Allah, bihusnin minka, dengan kebaikanmu, ya rajai, wahai Tuhan harapanku. Tafadhal sayyidi bil afwi anni, ya Tuhanku silahkan bil afwi, untuk memaafkan anni dariku. Fa inni mubtali bi balain, maka sesungguhnya aku mubtali, yaitu sedang menghadapi ujian, bi balain, di dalam sebuah ujian. Di dunia kan sedang diuji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Udah baca bareng-bareng ya, sambil sedikit kita renungkan. Sebabkan sekarang ini malam juga ya, di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ini di dalam hatinya ya, sambil perhatian beneran. Alam tasma' bi'adlika ya manai, du'aan min da'ifin mubtilai, gharikun fi biharil hammi hazana, asirun bidhunubi wa bil khata'i, unadi bitadarru'i kulla yawm, mujibdan bitabahuli wa du'ai, mujibdan bitabahuli wa du'ai. Tidak main-main kami malam ini ya Allah, tidak rasa malu, tidak mempunyai rasa malu, dan kami berharap. Itu maksudnya mujidan bitabah. Laqad daqat alayya al-ardu turra wa ahlul ardi ma arafu dawai, fakhudh biyadi fa inni mustajirun bi'afwika ya azimu wa ya rajai. Ataituka baqiyan farham bukai, hayaan minka aksara min khotai, wali hamun wa anta likashfi hammi, wali daun wa anta dawa'u da'i, wa ayqazani raja'u faqultu rabbi, wa ayqazani raja'u faqultu rabbi, rajai an tuhaqqik li rajai,
jazai an tu'adzibani walakin aludhu bihusnin minka ya rojai tafadhal sayyidi bil afwi anni fa inni fi bala'in mubtilai. Jadi beneran ngajinya ya, bukan main-main ini. Amalkan nama kita ini ya. Kalau pakai nyanyi kurang sahdu di malam hari ini. Ini memang pakai bahar wapil. Alantas bi'adni kaya manai doaan min dhaifin mubtilai. Dengarkan teman, kurang sejuk di malam hari ya, supaya sambil ngaji yang mudah-mudahan diterima apa permohonan kita kepada Allah Subhanahu. Kita mengikuti kepada apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karena Allah wajah sebagai khulafaur rasyidin yang keempat sudah pasti masuk surga. Sayyidina Ali sudah dipastikan masuk surga. Ya kita ikut-ikutan mudah-mudahan saja ya. Dengan ucapan kita bersama-sama ini Allah mendengar sesuai dengan kata-kata alam tasma' bi'adlika ya manai du'a'am min dha'ifin mubtilai. Apa yang dimaksud dengan warikun fi bi'al hamdi? Setiap hari nukur nalar pusing hayang nambahan nunggu sekatalar kadang-kadang poho anu pusing yang bisa ngaji kita pusing enggak? Pusing saja, pusing tidak ada berhentinya. Warikun fi biharil hammi hazanan. Kenapa pusing hazanan? Karena prihatin melihat teman-teman mah pada cerdas-cerdas. Kenapa aku ya Allah menjadi belet banget ini? Teman-teman aku sudah pada selesai hafalannya, kok aku belum ya Allah. Itu warikun fi biharil hammi hazanan. Ayat menyebutkan warikun fi biharil hammi hazanan. Pusing ya Allah aku kena diputus cinta sama tuh ngaco sama ulah itu mah kunan sia bingung amat, aduh api diputuskan ku kan mati kamu pokok ka si anuna mutuskeun eta warikun kana tapi ulah diasupkeun ka dieu temannya asirun bil dzunubi wa bil khata. Masuk tuh kita ini seperti orang yang sedang dalam tahanan terlalu banyak bos. Nah inilah bait yang ketiganya, kita kemudian mengadakan tangan kepada Allah. Unadi bitadarru kullayaum mujibdan bitabahul wa du'a. Tebuka kaisin abdi pejakeun kurang kabeh ka Gusti Allah naon bae hopta dosa naon bae bebeja. Laqad daqat alayyal ardu turra wa ahlul ardi ma arafu dawa. Siapa yang tahu? Hanya kita sendiri kan yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu fakhud biadi, ambillah tanganku ini ya Allah, fa ini mustajirun, aku siap menjadi pelayan, menjadi pembantu yang menyewakan tenaga asalkan bi'afika, mendapat ampunan darimu. Upahnya cukup ampunan saja, sampai kayak apapun, yang penting mendapat ridho Allah. Itu mustajirun artinya, yang azimu wa ya rojai. Atau itu kabakian parham bukai. Ini bisa enggak kamu menangisnya? Ya, aku datang kepadamu ya Allah. Kemana datangnya? Di luar saja ada ngomong di hadapan Allah balik diri. Gitu. Bisa enggak? Belum bisa ya? Belum. Kalau belum bisa latihan dulu pakai bawang. Jangan latihan dulu ya. Parham bukai. Atau itu kabakian parham bukai. Hayaan minka aktsar min khatai. Wali hamun wa anta likasbi hammi. Wali daun wa anta dawa udai. Masya Allah. Punya penyakit apa? Kalau penyakit fisik mah masalah. Nabi Ayub apa katanya? Wa Ayyuba nada rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahim. Nabi Ayub ibnada rabbahu anni masani ad-durru, enggak masalah kalau fisik. Tapi penyakit jiwa, penyakit malas, penyakit hati, itu yang berat. Penyakit jiwa, nauzubillah, akalnya tidak sehat. Penyakit hati banyak banget itu.
Penyakit malas ya, sama juga. Malas adalah aslul jahli itu. Kalau ingin tahu kamu modalnya bodoh karena malas, itu adalah penyakit yang bahaya. Kalau penyakit fisik, santri bodoh, santri atelan, biasa itu mas santri namanya juga. Nanti juga kalau sudah pulang ke rumah mah ganteng-ganteng, kasep-kasep, kamu cantik-cantik, enggak. Hilang tuh penyakit semuanya ya. Yang repot itu penyakit apa? Penyakit gonal apa bodoh, penyakit malas, penyakit banyak banget tuh penyakit hati itu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menerangkan soal penyakit hati itu, wah soal banyak banget ya. Yang pokoknya adalah antara jujur dan bohong. Jujur adalah pokoknya untuk kebaikan, bohong pokok untuk kejelekan, itu pokok itu. Jujur kepada diri sendiri, jujur terus semuanya. Amanah itu kan berasal dari jujur, semuanya jujur. Jangan suka kusir sama orang, ya itu jujur semuanya. Walihamun wa antalikas bihami walidaun sudah wa ayqazana roja. Nah ini namanya di antara harapan dan takut siksaan. Kata Imam Ghazali seimbang tuh. Kita terlalu takut nanti tidak punya harapan, nanti nggak mau ibadah. Jadi ada dua, roja dan khauf. Di sini wa aiqazani ar-roja. Kata Ja'far junubuhum anil madaji. Wa aiqazani, telah membangkitkan kepadaku semangatku ar-roja, apa harapan. Walaupun aku bodoh, tapi aku punya harapan pintar gitu. Aku malas, punya harapan rajin. Aku sakit, punya harapan sembuh. Aku miskin, punya harapan. Aku sekarang belum punya anak, punya harapan ingin punya anak nanti. Berapa? 8 kayak mbak, anaknya jangan sedikit. Tafadhal sayyidi bil afi anni fa inni fi bala'in mubtilai. Wallahu a'lam bis